Part 109. Sore ini ikutlah denganku bertemu dengan teman-temanku, ujar Nyonya besar pada Naira. Bertemu dengan teman-teman ibu? Tanya Naira. Iya, teman aku. Untuk bertemu dengan mereka, temani aku, karena sejak kembali kemari aku belum bertemu dengan mereka, ujar Nyonya besar. Tapi Bu, Mam Naira ragu-ragu. Kenapa? Kau takut aku akan mengerjaimu lagi? Ujar Nyonya besar tersenyum sinis pada Naira. Tidak Bu, baiklah aku ikut, ujar Naira. Ingat, berpakaianlah yang benar. Aku tidak ingin kau membuatku malu, ujar Nyonya besar meninggalkan kamar Naira. Sekarang rencana apa lagi yang sudah disiapkan oleh Nyonya besar untukku? Gumam Naira dalam hati. Apa aku harus memberitahu Kenzo? Lebih baik jangan mengganggu Kenzo yang sedang bekerja, pikir Naira. Pak Li yang melihat Nyonya besar pergi dengan Nyonya Naira melaporkan pada Tuan Jimmy. Tuan, Nyonya besar membawa pergi Nyonya Naira, ujar Jimmy pada Tuan Kenzo yang sedang berkutat di depan laptopnya langsung berhenti. Suruh mereka mengikuti mobil ibu, perintah Kenzo. Baik Tuan. Rencana apa lagi yang akan kau lakukan, Bu? Gumam Kenzo dalam hati. Di dalam mobil, Nyonya besar sudah mengirim pesan pada Jenny untuk datang ke restoran K. Nyonya besar merasa rencananya kali ini akan berjalan dengan lancar. Sedangkan Naira masih berpikir keras rencana apa yang akan dilakukan oleh Nyonya besar padanya. Bersikaplah sopan dan jangan sampai kau membuatku malu, ujar Nyonya besar pada Naira. Baik Bu, ujar Naira singkat menoleh ke arah samping kaca mobil. Sesampainya di restoran K, Nyonya besar langsung disambut oleh teman-teman sosialitanya. Naira yang baru pertama kali diajak menghadiri acara pun hanya diam dan gugup. Naira takut melakukan kesalahan yang membuat malu ibu mertuanya. How are you, madam? Tanya salah satu temannya. Kabarku baik. Bagaimana dengan kabar kalian? Tanya Nyonya besar bercipika-cipiki. Kami baik. Senang rasanya diundang untuk makan malam bersama Anda, Nyonya, ujar salah satu teman yang lain. Hei, siapa gadis manis ini, Nyonya? Tanya teman Nyonya besar menunjuk ke arah Naira yang berdiri. Oh iya, kenalkan, dia asisten pribadiku yang baru, ujar Nyonya besar pada teman-temannya. Salah satu teman Nyonya besar melihat ke arah Naira dari atas sampai bawah. Deg, hati Naira tersentak karena ia diperkenalkan bukan sebagai menantu, tapi hanya sebagai seorang asisten oleh Nyonya besar. Naira berusaha menahan rasa yang berkecamuk di hatinya dan tetap tersenyum pada teman-teman Nyonya besar. Naira, jangan sakit hati. Ingat, Kenzo pun tidak pernah mengenalkanmu sebagai istrinya pada teman-temannya karena ia ingin melindungimu. Siapa tahu Nyonya besar pun hanya ingin melindungiku juga, gumam Naira dalam hati. Wow, seorang asisten Nyonya besar seperti Anda pun memakai pakaian dan tas mahal juga ya. Anda memang seorang yang baik sekali, Nyonya, memberikan pakaian dan tas hingga sepatu yang mahal pada seorang asisten, ujar teman Nyonya besar yang bertubuh agak gemuk yang tadi memperhatikan penampilan Naira dari atas sampai bawah. Nyonya besar menatap ke arah Naira. Putraku itu sungguh sangat memanjakannya. Aku lupa kalau yang dia pakai adalah barang-barang bermerek, gumam Nyonya besar dalam hati. Kau kan tahu aku selalu baik pada semua orang, apalagi dengan asistenku, ujar Nyonya besar tersenyum kepada teman-temannya. Ayo duduklah, pesan makan kalian, seru Nyonya besar pada teman-temannya. Ayo duduklah gadis manis, ujar teman Nyonya besar yang berpenampilan paling sederhana di antara mereka. Semua kepada Naira dengan tersenyum manis pada Naira. Tidak, biarkan saja dia berdiri, ujar Nyonya besar menatap tajam pada teman-temannya. Iya Nyonya, saya berdiri saja, ujar Naira. Kejam sekali bu mertuaku ini, gumam Naira dalam hati. Setelah memesan beberapa makanan, mereka pun akhirnya mengobrol dengan serunya. Tentu saja, yang paling mendominasi di antara mereka adalah Nyonya besar. Mau sampai kapan aku berdiri di sini?
ujar Naira dalam hati. Kakinya merasa sakit karena ia memakai high heels. Ingin rasanya ia mencopot high heels yang sedang dikenakannya, tapi Naira takut itu akan membuat ibu mertuanya malu. "Mom," suara seseorang perempuan dari arah belakang menghampiri Nyonya besar. "Jenny, sini, kemari nak," mempersilahkan Jenny untuk duduk di sebelahnya. Jenny pun langsung duduk, masih dengan memegang barang belanjaannya. Nyonya besar yang melihat Jenny membawa barang belanjaannya pun langsung menatap Naira. "Nay, kau peganglah barang-barang Jenny," perintah Nyonya besar pada Naira. "Baik, Bu," ujar Naira masih bersikap sopan sambil mengambil barang belanjaan dari tangan Jenny. Jenny yang melihat ke arah Naira. "Oh, ini gadis kampungan istri dari Tuan Kenzo," gumam Jenny dalam hati tersenyum sinis ke arah Naira. "Siapa gadis cantik ini?" tanya teman-teman Nyonya besar. "Perkenalkan, dia adalah Jenny, calon menantuku," ujar Nyonya besar memperkenalkan Jenny pada teman-temannya. Nyonya besar sekilas menatap ke arah Naira dan tersenyum dengan sinis. Duk. Jantung Naira terasa sangat sakit mendengar perkataan ibu mertuanya. Naira baru tersadar, gadis yang bernama Jenny itu adalah gadis yang waktu itu dibicarakan oleh Nyonya besar dan juga Kenzo. Gadis yang akan dinikahkan dengan Kenzo. Entah kenapa, hati Naira sangat terluka mendapatkan perlakuan semua ini dari ibu mertuanya. Sudah tidak diakui, disuruh berdiri seperti pelayan, dan sekarang disuruh membawa barang belanjaan Jenny. Naira menguatkan dirinya untuk tidak menangis. Sebisa mungkin Naira menahan sakit hatinya. "Wah, kau beruntung sekali Nyonya mendapatkan calon menantu yang sangat cantik seperti Jenny," ujar teman Nyonya besar yang berbadan gemuk. "Tentu saja aku beruntung," ujar Nyonya besar dengan sombongnya. Mereka pun berbincang-bincang tanpa memperdulikan Naira yang masih berdiri di sebelah tempat duduk Nyonya besar. Kaki Naira sudah sangat sakit. Naira pun langsung menaruh barang belanjaan Jenny di bawah lantai. "Hei, barang belanjaanku itu mahal. Kenapa kau taruh di bawah lantai?" ujar Jenny pada Naira. "Mom," rengek Jenny pada Nyonya besar. "Naira, ambil barang belanjaannya Jenny kembali," perintah Nyonya besar pada Naira. Naira pun mengambil kembali barang belanjaan Jenny. Jenny sudah tersenyum sinis ke arah Naira. Tapi tiba-tiba, bruk, semua barang belanjaan ditaruh di samping tempat duduk Jenny oleh Naira. "Kalau menurutmu semua barang ini sangat mahal, kenapa tidak kau saja yang membawanya?" ujar Naira dengan nada suara yang menahan marah. "Aku ini asisten Nyonya besar, bukan asistenmu," ujar Naira menatap tajam ke arah Jenny. "Naira!" bentak Nyonya besar kepada Naira. "Nyonya besar, aku minta maaf karena aku bukan asisten yang baik bagi Anda. Aku pamit," ujar Naira pada Nyonya besar. Dengan kaki yang pegal dan sakit, Naira melangkahkan kakinya. Nyonya besar yang melihat tingkah Naira pun sangat marah. "Berhenti!" teriak Nyonya besar pada Naira. "Kau harus meminta maaf pada Jenny dan balik ke tempatmu yang tadi," perintah Nyonya besar pada Naira. Naira pun berhenti dan berbalik badan. "Untuk apa aku minta maaf padanya? Pada orang yang lebih menghargai barang-barangnya daripada menghargai orang lain," ujar Naira menatap ke arah Jenny. "Sayang sekali Anda memilih calon menantu yang seperti itu," ujar Naira kembali. Jenny yang merasa dihina pun langsung berdiri menatap Naira penuh amarah. "Nyonya, aku memang bukan asisten yang baik bagimu, tapi aku adalah seorang istri yang sangat dicintai oleh suamiku. Kalau suamiku tahu kau perlakukan aku seperti ini, menurut Anda apa yang akan terjadi?" ujar Naira tersenyum ke arah Nyonya besar. Dia melangkahkan pergi keluar dari restoran itu. Setelah mendengar apa yang Naira ucapkan, Nyonya besar hanya bisa diam melihat ke arah Naira yang sudah keluar dari restoran. Teman-teman Nyonya besar saling berpandangan dan bertanya-tanya, kenapa ada seorang asisten yang berani terhadap Nyonya besar, bahkan berani melemparkan barang belanjaan ke arah calon menantu Nyonya besar. "Nyonya, kau tidak apa-apa?" tanya teman Nyonya besar yang tak dijawab oleh Nyonya besar. "Memang siapa suaminya? Kenapa Anda takut, Nyonya?"
Tanya teman Nyonya Besar kembali. Kalian diamlah, teriak Nyonya Besar lalu berjalan meninggalkan restoran yang diikuti oleh Jenny. Naira yang sudah sangat kesal langsung pergi dari restoran tersebut dengan berjalan kaki mencari taksi. Karena kakinya sakit, Naira pun melepaskan high heels yang dipakainya. Tanpa Naira sadari, air matanya menetes. Air mata yang sudah dari tadi dia tahan, nya pun tak bisa dibendung. Naira pun terus berjalan tanpa memperdulikan orang-orang yang melihat ke arahnya. Setelah mendapatkan taksi, Naira pun menelpon Novi. Nov, lu ada di rumah nggak? Tanya Naira dengan suara sesungguhan. Gue di rumah. Lu kenapa, Nay? Tanya Novi. Nggak apa-apa, gue kesana ya, ujar Naira. Oke, gue tunggu di rumah ya, lo hati-hati, seru Novi. Naira pun menutup ponselnya lalu ia menonaktifkan ponselnya. Apa? Ujar Jimmy yang sedang menerima telepon dari seseorang. Jimmy pun langsung menutup ponselnya. Nyonya Besar, Anda memang sangat keterlaluan, gumam Jimmy. Jimmy pun memutuskan untuk masuk kembali ke ruangan rapat, menghampiri Tuan Kenzo yang sedang rapat bersama para pemegang saham perusahaannya. What? Pakai Kenzo dengan muka yang berubah marah, mengepalkan tangannya. Kenzo langsung menghubungi ponsel Naira. Namun ponsel Naira tidak aktif. Shit! Umpat Kenzo semakin emosi. Para pemegang saham yang berada di ruang rapat hanya bisa melihat ke arah Kenzo dengan diam. Mereka tidak ada yang berani berkata apapun. Kenzo langsung meninggalkan ruangan rapat tanpa berkata apa-apa lagi. Jimmy menerangkan kepada para pemegang saham bahwa rapat hari ini ditunda, lalu pergi menyusul Tuan Kenzo. Jim, jelaskan padaku, teriak Kenzo di dalam lift. Jimmy pun menjelaskan semua yang terjadi pada Nyonya Naira, dan itu semua semakin membuat Kenzo marah. Bu, kau sudah benar-benar keterlaluan. Aku sudah memperingatkanmu. Kenapa kau tetap melakukannya? Melukai orang yang kucintai, gumam Kenzo dalam hati. Kemana Naira pergi? Tanya Kenzo. Nyonya pergi ke rumah temannya, Tuan, ujar Jimmy. Kenzo dan Jimmy pun menaiki mobil untuk menjemput Nyonya Naira. Naira yang sudah sampai di rumah Novi pun menceritakan semua yang terjadi padanya. Gila ya mertua lo, jahat banget, ujar Novi dengan geram. Kenapa lu gak kasih tahu aja ke Tuan Kenzo kelakuan ibunya itu? Tanya Novi. Nyonya Besar itu ibunya. Masa gue mau bikin hubungan anak sama ibu hancur cuma gara-gara gue? Ujar Naira sambil memijat kakinya yang sangat sakit. Iya, tapi kan ibunya udah keterlaluan. Tuh lihat kaki lu. Kaki lu lecet. Bentar gue ambil obat. Ujar Novi beranjak pergi mencari obat merah untuk Naira. Naira hanya menghela nafasnya melihat kakinya yang ternyata lecet karena memakai high heels terlalu lama. Novi yang sudah datang langsung mengobati luka Naira dengan obat merah. Gue salut Nay sama lo. Lagi keadaan kritis kayak gini, lo masih mementingkan perasaan Kenzo sama ibunya. Padahal kaki lo aja sampai lecet gitu, ujar Novi kembali. Ya kan lo tahu sendiri Nov, gue udah gak punya orang tua. Dan rasanya sakit sekali kehilangan orang tua kita. Jadi gue gak mau bikin hubungan ibu dan anak berantem cuma gara-gara gue, ujar Naira dengan Novi hanya menghela nafasnya dengan dalam. Entah kenapa Novi merasa kesal dengan temannya yang diperlakukan seperti itu. Itu Nyonya Besar kalau ketemu sama gue awas aja, tanya Novi. Awas aja apa? Tanya Naira. Ya awas aja, bakalan gue ajak ngerujak tuh Nyonya Besar, gue kasih cabai 50 biji di dalam sambalnya, ujar Novi dengan tertawa. Naira pun ikut tertawa. Satu lagi tuh si Jenny sudah bolong. Itu bakalan gue pecek-pecek kalau ketemu, ujar Novi sambil memperagakan tangannya yang menghajar-hajar. Jadi perkedel dong, seru Naira sambil tertawa. Mereka pun tertawa lepas. Gue numpang tidur sebentar ya, ujar Naira pada Novi. Lo mau nginep di sini juga boleh,
jawab Novi dengan tersenyum. Kalau nginep nggak mungkin, bentar lagi juga Kenzo pasti kesini, seru Naira membuat Novi langsung histeris. Serius loh, Tuan Kenzo kesini? Tanya Novi dengan antusiasnya. Jawab Naira. Tapi kan Tuan Kenzo nggak tahu Naira kesini. Lagi pula alamat di sini pun belum tentu Tuan Kenzo tahu. Tanya Novi pada Naira. Dia pasti tahu gue kesini. Gue ngumpet di lubang semut pun Kenzo pasti tahu, ujar Naira, lalu membaringkan tubuhnya di atas kasur Novi. Baguslah kalau Tuan Kenzo kesini, biar gue marah-marah tuh Tuan Kenzo, karena ibunya udah bikin lo sampai nangis dan kaki lo lecet begitu, ujar Novi dengan sungguh-sungguh. Emang lo berani? Yang ada kalau lo ketemu Tuan Kenzo, pasti lo minta tanda tangannya, ujar Naira menggoda Novi. Sialan, lo tahu aja, ujar Novi melempar bantal pada Naira. Udah gue mau istirahat sebentar aja, capek banget. Lo bangunin gue ya kalau Kenzo datang, pinta Naira pada Novi. Oke, ujar Novi lalu meninggalkan Naira di kamarnya agar Naira bisa beristirahat.